Keesokan harinya, Flander membawa Tang San menemui Du Guyan dan Du Gubo yang telah menunggunya. Pada awalnya, melihat kehadiran Tang San dan mengetahui jika kakeknya telah menjadi penasihat Akademi Shrek membuat Du Guyan sedikit kesal. Namun Du Gubo memintanya untuk tidak terus-menerus bersikap seperti bocah. Meskipun usia Tang San lebih muda darinya, namun Tang San bisa bersikap lebih dewasa. Terlebih lagi di usia Tang San saat ini, kemampuannya tidaklah lebih lemah darinya. Kemudian Du Gubo menjelaskan maksud dan tujuannya datang menemui Tang San. Selain memintanya untuk menyembuhkan racun di dalam diri Du Guyan, Du Gubo juga berniat untuk menitipkan Du Guyan sementara waktu kepada Tang San. Pasalnya selama beberapa pekan, dia akan melakukan misi rahasia. Dan jika misi tersebut bisa dia selesaikan dengan cepat, maka dia berjanji akan segera kembali sebelum turnamen elit antara Mastro dimulai. Beberapa saat kemudian, ditemani oleh para guru, Daemu Bai berangkat menuju hutan Stardo untuk mencari cincin roh keempatnya. Sedangkan Tang San ditemani oleh rekan-rekannya menuju kelas akademi. Dijelaskan, saat ini Akademi Shrek memiliki 6 kelas yang dibedakan berdasarkan kekuatan. Sedangkan anggota 7 Monster Shrek semuanya berada di kelas paling atas yang berjumlah 30 murid. Baru saja memasuki ruang kelas dan melihat Tang San mendekati Xiao yang merupakan primadona di kelas tersebut, seketika membuat salah satu orang bernama Tai Long emosi. Bahkan dia meminta Tang San untuk tidak duduk di samping Xiao. Namun dikarenakan Tang San bersikeras tidak mau pindah, Tai Long memberikannya dua pilihan, pergi dari tempat tersebut atau bertarung dan mengalahkannya. Bebacot songong barusan langsung ditanggapi oleh Tang San. Dia bahkan mengambil pilihan kedua untuk melakukan baku hantam. Dengan sangat-sangat sombong, Tai Long mengatakan jika dirinya tidak akan menggunakan teknik ketiga untuk melawannya, serta langsung menunjukkan raw pelindung King Kong level 37 tipe penyerang depan. Meskipun Tai Long memanglah kuat, namun hanya menggunakan teknik ketiganya, Tang San berhasil melumpuhkannya dengan sangat mudah. Tidak lama, seorang guru terlihat memasuki ruangan dan menyalahkan Tang San menindas teman sekelasnya di hari pertama. Namun siapa sangka, Tai Long bersikap seperti pria terhormat, serta mengatakan bahwa dirinya lah yang menantang Tang San, sehingga permasalahan tersebut tidak perlu diperpanjang. Singkat cerita, setelah masalah tersebut selesai dan kelas hari ini berakhir, Tai Long yang masih tidak terima atas kekalahannya kembali menantang Tang San untuk berduel, namun kali ini bertarung tanpa kekuatan roh. Tidak berselang lama, mereka akhirnya sampai di lokasi baku hantam dan langsung memulai pertarungan. Lagi dan lagi, meskipun tanpa menggunakan kekuatan roh, Tang San berhasil menjatuhkan Tai Long, sekaligus memberinya pelajaran agar tidak mengganggu Xiao-nya lagi. Beberapa saat kemudian, Xiao mengajak Tang San jalan-jalan di kota Tiando untuk mencari makan siang dan melihat-lihat bangunan di wilayah kerajaan Tiando. Namun tidak lama ketika mereka ingin kembali ke akademi, Tang San secara tidak sengaja merasakan aura sangatlah aneh. Dan benar saja, ketika dia tiba di lokasi tersebut, ada beberapa prajurit yang telah terbunuh ketika ingin mengantarkan barang dari pelelangan. Karena penasaran, mereka segera menuju lokasi dari simbol yang mereka lihat sebelumnya. Sayangnya, ketika mereka ingin memasukinya, beberapa penjaga menghentikannya. Pasalnya hanya anggota yang memiliki sertifikat lelang saja yang boleh memasukinya. Hanya saja jika mereka memiliki barang senilai 10.000 koin emas, mereka barulah bisa memasukinya. Mendengarkan hal itu, Tang San langsung menunjukkan salah satu senjata rahasia miliknya. Melihat senjata yang tidak pernah dia lihat di benua Doulo, si pegawai langsung membawa Tang San ke dalam ruangan ketua panitia. Di tempat ini, Tang San menjelaskan
Jika senjata ini disebut serangan kejutan, serta sangat beracun, bisa 3 kali menembakkan 5 jarum secara bersamaan. Setiap jarum mengandung racun mematikan, bahkan bisa membunuh Mastro di bawah level 30. Ya jelas saja melihat senjata tersebut membuat ketua panitia sangatlah kagum dan akan dia lelang dengan harga awal 10.000 koin emas. Singkatnya, setelah memasuki ruangan pelelangan dan menggunakan topeng untuk menyamarkan identitas mereka sebagai pemilik barang, mereka tanpa sengaja bertemu dengan 2 orang bangsawan yang masih agak muda bernama Om Fengzi, sedangkan yang tua bernama Mbah Chenxin. Tidak lama, baik Tang San dan Xiao Wu dikejutkan jika tempat lelang tersebut juga melelang makhluk hidup, seorang wanita yang memiliki roh pelindung mutasi kucing. Di saat Xiao Wu terlihat emosi jiwa, Om Fengzi tiba-tiba saja menawar wanita tersebut dengan sangatlah mahal. Meskipun ada salah satu bangsawan yang mencoba untuk beradu penawaran, namun dia tetap kalah dengan pihak Ning Fengzi. Nah, ternyata tujuan Fengzi menawar hanya untuk melepaskan gadis tersebut. Fengzi juga menjelaskan, di tempat ini apa saja bisa dilelang sekalipun itu manusia. Bahkan para pelayan yang bekerja di pelelangan juga diperjualbelikan kepada tamu lelang. Tidak berselang lama, barang kedua yang dilelang adalah senjata rahasia milik Tang San, dibuka dengan harga awal 10.000 koin emas. Nah, dikarenakan Sekte Pagoda sangatlah membutuhkan sebuah senjata untuk para anggotanya, Ning Fengzi tanpa pikir panjang langsung menawar benda tersebut, bahkan dengan harga cukup tinggi, sehingga tidak ada satupun orang di tempat tersebut yang berani bersaing dengannya. Merasa tidak enak barangnya ditawar dengan harga sangatlah fantastis, Tang San akhirnya memberikan bonus busur tanpa suara kepada Fengzi. Di sisi lain, Tainu yang tidak terima anaknya telah digaplokin oleh Tang San secara mengejutkan mendatangi Akademi Shrek. Waduh, kalah duel malah panggil bapak ya guys ya. Secara bersama dengan hal itu, ketika Tang San baru saja kembali ke akademi, dia langsung dikejutkan dengan serangan tiba-tiba bapaknya Tai Long alias Tainu. Di tengah pertarungan, merasa sulit menghadapi Tang San, Tainu secara mengejutkan menggunakan roh pelindungnya yang memiliki 5 cincin roh dan berniat untuk mematahkan kaki dan tangan Tang San. Meskipun Tang San sedikit kesulitan untuk menahan serangan dari Tainu, namun secara mengejutkan dia mampu memanipulasi roh pelindung rumput biru perak miliknya menjadi sebuah parasut, sehingga dia bisa menyerang balik dari udara. Di akhir pertarungan ketika Tainu menggunakan teknik peningkatan kekuatan, Tang San secara tidak terduga menggunakan teknik tulang rohnya dan secara diam-diam melepaskan racun ke dalam tubuh Tainu sehingga membuatnya nyaris tidak sadarkan diri. Melihat bapaknya digaplokin oleh Tang San, membuat Tai Long sedikit kesal dan ingin menghajarnya. Namun Tang San menjelaskan, jika dia tidak menyudahi tindakannya, maka ayahnya akan mati oleh racun yang dia berikan. Mendengarkan hal itu, mau tidak mau Tai Long akhirnya menyudahi tindakannya, sehingga Tang San segera menyerap racun yang ada di tubuh Tainu. Di sisi lain, untuk memanfaatkan waktu senggang, Ning Rongrong telah kembali ke Sekte Pagoda untuk menemui ayahnya. Nah, selain Dolo Chenxin sebagai tangan kanan Fengzi, ada juga Dolo Gurong sebagai lapis kedua pengawal Fengzi. Kedua orang ini dikatakan sangatlah menyayangi Ning Rongrong. Mereka sama-sama berada di ranah Feng Hao Dolo level 95. Ning Rongrong menjelaskan, selama 1 tahun berada di Akademi Shrek, dia berhasil naik 10 level. Hal tersebut berkat bantuan bunga tulip pemberian Tang San. Bahkan membuat roh pelindungnya bermutasi menjadi Pagoda 9 Harta Karun atau disebut juga Pagoda Juibao. Melihat hal itu benar-benar membuat mereka terkejut. Pasalnya Pagoda Cahaya Juibao hanyalah legenda di Sekte Pagoda, di mana jika anggota Pagoda Cahaya Kibao memiliki 9 lantai, maka orang tersebut berkesempatan untuk menjadi seorang Feng Hao Dolo pertama dalam sejarah Sekte Pagoda Harta Karun.
Nah, untuk merayakan keberhasilan tersebut, Ning Fengzi memberikan Rongrong sebuah hadiah yang dia dapatkan dari pelelangan sebelumnya. Melihat senjata tersebut seketika membuat Rongrong terkejut. Pasalnya sangatlah mirip seperti miliknya yang diberikan Tang San. Bahkan Rongrong mengajak mereka untuk melihat kehebatan senjata rahasianya. Di momen ini, Abah Chen Xin lantas menawarkan diri sebagai lawan duelnya. Dengan levelnya sebagai seorang daulo, Ning Rongrong tidaklah perlu menahan diri. 再一句你还来劲了，您这么厉害，一定不会被暗器伤到的。你想怎么展示？ Ning Rongrong menjelaskan, salah satu senjatanya pernah dia gunakan untuk membunuh Master Roh level 40 ketika mereka berada di arena roh. Tapi siapa sangka di tengah-tengah percakapan, Rongrong melepaskan serangan secara diam-diam. Meskipun Mbah Chen Xin berhasil memblokirnya, namun sayangnya dia harus terkena racun dari senjata tersebut. Untungnya saja, dengan statusnya sebagai seorang Feng Hao dulu level 95, Chen Xin berhasil mengeluarkan racun tersebut. Meskipun keadaan sempat memanas, namun Mbah Chen Xin tidak menyalahkan Rongrong atas insiden tersebut. Bahkan dia sangat bangga dengan perkembangan Rongrong saat ini. Singkatnya, setelah melihat kehebatan senjata tersebut, Ning Fengzi terlihat mulai tertarik dengan senjata buatan Tang San. Bahkan dia meminta Rongrong untuk mengatur waktu pertemuannya dengan Tang San. Terlebih lagi dia juga berniat membujuk Tang San untuk memasuki sekte pagoda harta karun. Keesokan harinya, di hari kedua Tang San memasuki kelas, dia lagi-lagi menjadi pusat perhatian seluruh murid. Pasalnya berita tentang dirinya yang berhasil mengalahkan ayah Tai Long telah menyebar ke seluruh akademi, sehingga membuatnya menjadi idola baru para cabe-cabean. Namun tidak lama, salah satu murid memberitahu Tang San kalau ayah Tai Long kembali mencarinya. Namun kali ini dia membawa kakeknya yang merupakan ketua sekte kekuatan. Nah, di sini kalian pasti sudah menebak ya guys ya, apa alasan Titan datang mencari Tang San. Tidak lain untuk membalaskan penghinaan terhadap anak dan cucunya. Hanya saja dikarenakan orang yang akan dihadapi masih seorang junior, Titan lantas mengajak Tang San untuk bertaruh. Dimana jika Tang San bisa bertahan dari tekanan kekuatan rohnya selama satu batang dupa, maka masalah tersebut akan dia anggap selesai. Serta anak dan cucunya akan berlutut meminta maaf kepada Tang San. Namun jika dia kalah, maka Tang San harus bergabung dengan sekte kekuatan. Oscar mengatakan, jika taruhan tersebut tidak adil bagi Tang San, dimana jika Titan kalah, dia memintanya untuk bergabung dengan sekte Tang, sekte buatan Tang San. Meskipun Titan tidak pernah mendengar nama sekte Tang, namun dia tetap menyetujuinya dan langsung menuju arena pertandingan. Baru saja pertandingan dimulai, Tang San benar-benar merasakan tekanan yang sangatlah kuat. Bahkan sangat berbeda dengan tekanan yang pernah diberikan ketua Ziling kepadanya. Jika tekanan dari tetua Ziling seperti aliran sungai, maka tekanan dari Titan mirip seperti tsunami menghantam daratan. Sementara itu, Xiao Wu terlihat membawa Guru Zhou untuk menghentikan taruhan tersebut. Namun Guru Zhou tidak bisa melakukannya. Pasalnya mereka berdua telah sepakat untuk melakukannya, sehingga mereka hanya bisa menunggu hasilnya. Sementara itu, meskipun Tang San telah menggunakan roh rumput biru perak dan tulang roh eksternalnya, namun hal tersebut masih belum cukup untuk menahan tekanan dari Titan, sehingga dia terpaksa untuk menggunakan roh keduanya Palu Haotian. Bersamaan dengan insiden tersebut, Rongrong bersama ayahnya tiba di lokasi tersebut dan segera menghentikan tindakan Titan. Sementara Titan masih terlihat terkejut melihat roh pelindung kedua Tang San yang sangat familiar baginya. Kemudian setelah memastikan jika roh pelindung Tang San adalah Palu Haotian, serta nama ayahnya adalah Tang Hao, Titan secara mengejutkan langsung bersujud di hadapan Tang San, bahkan memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda Haotian.
老奴泰坦参见少主。 Singkat cerita, untuk mencairkan suasana dan menyambut kedatangan Ning Fengzi serta Titan, Guru Zhao telah menyiapkan mereka ruangan secara terpisah untuk dijadikan tempat percakapan. Setelah mengetahui jika Tang San adalah putra majikannya, Titan langsung meminta maaf atas semua tindakannya. Ya jelas saja Tang San terlihat sangatlah bingung dengan hal tersebut. Pasalnya selama ini dia hanya tahu jika dirinya hanya rakyat biasa. Titan menjelaskan, dia tidak mungkin salah dengan identitasnya sebagai anak Tang Hao. Terlebih lagi, palu Haotian di tangan kirinya, hal itu sudah menjelaskan jika Tang San berasal dari sekte Haotian. Pasalnya, dulu sektenya bersama 3 sekte lainnya beraliansi dengan sekte Haotian di bawah pimpinan Tang Hao. Setelah menjelaskan hal tersebut, Titan meminta Tang San menceritakan keadaan ayahnya dan di mana dia saat ini. Namun sayangnya Tang San juga tidak tahu di mana keberadaan bapaknya dan hanya memberikan sebuah surat yang ditinggalkan Tang Hao 8 tahun yang lalu. Tang San mengatakan selama ini dia tinggal di sebuah desa kecil. Ayahnya memiliki kebiasaan mabuk-mabukan dan menjadi satu-satunya pandai besi di desanya. Ya jelas saja mendengarkan hal itu membuat Titan sangatlah sedih. Pasalnya bagaimana mungkin orang yang sangat kuat bisa berakhir seperti itu? Hanya saja, dikarenakan Tang Hao saja tidak menceritakan masa lalunya kepada Tang San, maka Titan tidak berani berbicara terlalu banyak. Yang Tang San perlu tahu, jika ayahnya adalah master terkuat di benua saat ini, yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Dikarenakan saat ini Tang San sebagai putra Tang Hao telah muncul, maka sekte Tai akan kembali mengabdikan diri kepada Tang San. 太爷爷不要推辞了，可是我就叫你一声太爷爷吧。愿为少主效死。皆可为少主效死。我立之一族自当归附，原是昊天宗4大附属。 Beberapa saat kemudian, Tang San segera menghampiri Ning Fengzi yang telah menunggunya di salah satu ruangan. Ning Fengzi juga tidak menyangka jika orang yang sebelumnya dia temui di pelelangan adalah putra dari teman lamanya. Namun sayangnya dikarenakan dia tidak memiliki kapasitas untuk menceritakan masa lalu Tang Hao, Ning Fengzi hanya menegaskan jika ayah Tang San adalah Feng Hao Dolo termuda, bahkan ketenarannya menggelegar seantero jagat raya. Pada awalnya, Fengzi datang ke Akademi Shrek bertujuan untuk merekrut Tang San masuk ke dalam sekte pagoda. Namun dikarenakan Tang San ternyata anggota sekte Haotian, bahkan anak dari Tang Hao, dia tidak mungkin untuk melakukannya. Namun dikarenakan dia memiliki ketertarikan dengan senjata buatan Tang San, Fengzi menawarkan kepadanya untuk menjual desain dan cara pembuatan senjata rahasia dengan harga sesuka hati Tang San. Sayangnya, Tang San menolak untuk menjual desain senjata buatannya. Pasalnya dia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merancang desain semua senjatanya, sehingga dia tidak berniat untuk menjualnya kepada siapapun. Namun dikarenakan dia telah berjanji kepada Rongrong untuk menjual senjata kepada sekte pagoda, Tang San hanya meminta Ning Fengzi untuk menyiapkan bahan-bahan pembuatan senjata, sedangkan untuk proses perakitan akan dia kerjakan sendiri. Singkatnya setelah mereka sepakat, Ning Fengzi memesan 500 set kepada Tang San dengan harga setiap set 10.000 koin emas, sehingga totalnya menjadi 500.000 koin emas. Beberapa saat kemudian, Tang San bersama Rongrong kembali ke asrama yang telah ditunggu oleh rekan-rekannya. Ia jelas saja mengetahui jika Tang San mendapatkan jackpot dari Bapak Rongrong, mereka semua memperebutkan uang tersebut. Di tengah-tengah keributan tersebut, Daimo Bai yang baru saja kembali ke akademi langsung menghampiri rekan-rekannya, di mana dia telah berhasil mendapatkan cincin roh keempatnya serta menembus level 43, sehingga membuatnya sangat berterima kasih kepada Tang San karena telah memberikan bunga tulip kepadanya, sehingga kekuatan rohnya meningkat sangatlah pesat. Tidak lama, Master menghampiri mereka untuk mengajak Tang San berbicara empat mata. Nah, ternyata Grandmaster sudah mengetahui dari awal identitas Tang San yang sebenarnya.
di mana saat itu Tang Hao secara mengejutkan mendatanginya dan memintanya untuk menjaga Tang San. Selain itu, Tang Hao juga memberikan token tertinggi aliansi Aula Wuhun. Selain master terkenal di dunia, Tang Hao juga merupakan idola Grandmaster yang memiliki julukan Hao Tian Dolo Tang Hao. Berhasil menembus tingkat Dolo di umur 35. Dia memiliki saudara yang juga seorang Fang Hao Dolo bernama Tang Xiao. Bahkan menurut rumor, sebelum Tang Hao menghilang, dia berhasil mengalahkan 2 Fang Hao Dolo ternama dari Aula Wuhun. Namun sayangnya, sebab dan masalah dari pertarungan tersebut dirahasiakan oleh Sekte Hao Tian dan pihak Aula Wuhun. Meskipun Tang Hao terdengar kejam meninggalkan Tang San seorang diri, namun pada dasarnya, Tang Hao selalu menjaga Tang San. Ketika Tang San baru saja bergabung dengan Akademi Shrek dan dipersulit oleh Guru Zhou Wuji, secara mengejutkan di malam harinya seorang lelaki berjubah menghampirinya dan memberikan Guru Zhou sedikit pelajaran. Itulah alasannya kenapa saat ini Guru Zhou memiliki sikap yang sangat baik kepada Tang San. Alasan lain Tang Hao tidak berada di sisinya, kemungkinan besar karena dia memiliki urusan yang sangatlah penting dan tidak ingin mengganggu kultivasi Tang San untuk menjadi seorang master yang kuat. Setelah mendengarkan hal itu, Tang San lantas menanyakan 2 hal kepada Grandmaster. Yang pertama asal-usul ibunya, dan yang kedua kenapa dia dan ayahnya tidak mengizinkannya untuk menambahkan cincin roh ke roh pelindung Palu Hao Tian. Untuk pertanyaan pertama, Master tidak bisa menjawabnya. Pasalnya tidak ada informasi mengenai ibu Tang San. Tapi jika dilihat dari roh pelindung rumput biru perak, maka ibu Tang San bukan berasal dari bangsawan. Untuk pertanyaan kedua, dirinya dan Tang Hao bertujuan untuk menambahkan cincin roh puluhan ribu tahun ke roh Palu Hao Tian. Namun sebelum proses tersebut dimulai, Tang San harus terlebih dahulu mencapai level 90 dan memiliki kekuatan tubuh di atas manusia lainnya. Menurut catatan sejarah yang ditinggalkan Insinyur Soekarno, dalam sejarah benua Dolo, Tang San adalah orang ketiga yang memiliki roh pelindung ganda. Orang pertama mati karena menambahkan cincin roh ketiga ke roh pelindung keduanya. Master menduga jika hal itu disebabkan karena bentrokan kedua roh pelindung, sehingga menyebabkan tubuhnya hancur. Sedangkan orang kedua tanpa alasan yang pasti berhasil menambahkan cincin roh ke kedua roh pelindungnya. Oleh sebab itu, Master meminta Tang San untuk terus melatih daya tahan tubuhnya terlebih dahulu. Meskipun Tang San telah mengetahui semuanya, Master memintanya untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan hanya memintanya untuk fokus berlatih demi menghadapi kompetisi yang akan diadakan setengah tahun lagi. Dan setelah kompetisi itu berakhir, tim 7 Monster Shrek akan dianggap lulus dari Akademi Shrek. Setelah mendengarkan semua perkataan Grandmaster, Tang San sempat khawatir dengan keadaan Xiao Wu. Pasalnya dari seluruh rekan-rekannya, hanya Xiao Wu saja yang tidak mau memakan tanaman obat darinya. Nah, di momen ini Xiao Wu tanpa sengaja menguping pembicaraan tersebut, sehingga membuatnya sedikit kesal. Malam harinya untuk membuktikan diri jika kekuatannya tidak lebih lemah dari rekan-rekannya, Xiao Wu menantang Tang San untuk berduel. Di tempat biasa mereka melakukan latihan. Setelah percaya dengan kemampuan Xiao Wu, Tang San terlihat jauh lebih tenang. Kemudian Xiao Wu meminta Tang San untuk menyisir rambutnya dengan sebuah sisir yang diberikan ibunya. Dibuat dan diukir dari kayu cendana, juga merupakan barang terakhir sebelum kematian ibunya. Sambil disisir oleh Tang San, Xiao Wu kembali mengingat perkataan ibunya, di mana jika kelak Xiao Wu menemukan pria yang dia cintai, maka mintalah pria tersebut untuk menyisir rambutnya. Pasalnya rambut seorang wanita hanya boleh disisir oleh satu orang pria seumur hidup. Waduh, kalau disisir sama tukang cukur gimana guys ya? Keesokan harinya, 7 Monster Shrek dikumpulkan di gerbang akademi untuk memulai perburuan cincin roh.
Kecuali untuk Xiaowu yang belum menembus level 40 dan Daimubai yang terlebih dahulu sudah mendapatkan cincin roh keempatnya, di mana perburuan mereka akan dilakukan di hutan matahari terbenam. Singkat cerita, karena seharian mereka belum mendapatkan satupun binatang roh, seluruh guru memutuskan untuk melakukan kemah di lokasi tersebut dan berjaga secara bergantian. Namun secara tidak sengaja ketika ingin memasuki tenda, Master bertemu dengan Liu Erlong sehingga membuat keduanya menjadi canggung. Sementara para murid terlihat mulai beristirahat, sedangkan Daimubai menjadi orang pertama yang berjaga. Melihat Grandmaster sangatlah lelah, Daimubai memintanya untuk segera beristirahat. Ya mau gak mau, Master akhirnya memasuki tendanya dan langsung disambut baik oleh pelukan Liu Erlong. Tapi tidak lama, mereka tiba-tiba mendapatkan serangan dari salah satu monster kalajengking bumi, setidaknya berusia sekitar 4000 tahun, memiliki atribut api yang sangat cocok untuk Ma Hongjun. Dalam pertarungan tersebut, Liu Erlong secara mengejutkan menggunakan teknik roh ke-7 bentuk naga asli, sehingga membuat para murid benar-benar terkejut. Pasalnya hanya untuk menghadapi binatang roh 4000 tahun, seharusnya Liu Erlong tidak sampai menggunakan teknik ke-7-nya. Nah, ternyata ketika di dalam tenda, Liu Erlong sedang merayu Master untuk bercocok tanam. Momen tersebut diganggu oleh monster kalajengking, sehingga dia melampiaskan kekesalannya terhadap monster tersebut. Waduh, suwe bener ya guys ya. 我的女神又回来了！ Setelah binatang tersebut dilumpuhkan, Ma Hongjun langsung menyelesaikan tugasnya dan langsung menyerap cincin roh dari binatang tersebut. Penyerapan cincin roh sendiri berjalan selama 1 malam, dan di pagi harinya dia terlihat telah selesai mendapatkan cincin roh dari binatang kalajengking bumi. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan mencari binatang roh selanjutnya. Dalam perjalanan, Ma Hongjun menceritakan jika dia tidak tahu mengapa saat muda ketika menyerap cincin roh keempatnya. Tang San menjelaskan, ada 2 keadaan ketika menyerap cincin roh. Pertama, ketika binatang roh dipenuhi oleh rasa dendam, maka akan mendapatkan teknik terbaik dari cincin roh. Kedua, ketika binatang roh dibunuh secara sukarela. Selain mendapatkan kualitas terbaik, manusia yang menerima pengorbanan cincin roh yang sukarela memberikannya tidak ada batasan kultivasi. Dengan kata lain, meskipun mereka berada di level 40, bisa menerima pengorbanan dari binatang roh 100.000 tahun. Namun, untuk mendapatkan binatang roh yang mau berkorban sangatlah mustahil. Pasalnya tidak ada alasan bagi binatang roh untuk mengorbankan diri demi manusia. Mendengarkan hal itu, Xiaowu yang notabene adalah evolusi binatang roh berkata dalam hatinya tidak ada yang mustahil. Jika suatu saat Tang San membutuhkannya, dia siap melakukan apapun. Waduh, ini sih perkataan yang bakal jadi kenyataan ya guys ya. Waduh, selain terbongkarnya identitas Tang San di hadapan ketua sekte kekuatan, Ning Fengzi yang merupakan ketua sekte Pagoda Harta Karun juga akhirnya menyadari identitas rekan putrinya. Sehingga dimulailah perjalanan luar biasa Tang San mengarungi luasnya benua Dolo. Bahkan kini Tang San sudah berada di level 40 dan siap mendapatkan cincin roh keempatnya. Oke lah guys, sampai di sini dulu untuk pembahasan hari ini. Terima gaji yang banyak buat kalian para sahabat santuy. See you and bye-bye.